Shalom. Hai anak didik Ibu kelas 7. Apa kabarmu hari ini? Ibu harap kamu masih tetap dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran melalui video ini. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Pada video kali ini kita akan membahas materi dari kelas 7. Kita memasuki bab yang ke-12, yaitu hati nurani memilih yang benar. Seperti biasa, bab 12 ini Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, silakan kamu pelajari materinya dan kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Dan untuk pertemuan yang kedua, silakan kamu kerjakan evaluasinya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Ibu yang pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan terima kasih Bapa buat kesempatan kami untuk memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkatinya dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Engkau berkati anak didik kami ini Bapa. Engkau juga berkati hamba yang memberikan pengajaran. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi kali ini tertulis dalam 1 Samuel 20 dan Markus 7 ayat 21 sampai 23. Nah, kita masuk pembahasan materi. Pertama kita lihat pengertian hati nurani. Apa itu hati nurani? Menurut Profesor K. Bertens, hati nurani adalah yang pertama, instansi atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua, hati nurani erat kaitannya dengan moral. Kemudian yang ketiga, hati nurani adalah bagian kedalaman termurni dari jiwa manusia. Seperti yang mungkin sering kamu dengar ungkapan, dengarkanlah suara hati nuranimu. Itu bagian yang terdalam ya, dan yang termurni dari jiwa manusia. Dan yang keempat, hati nurani berisi kesadaran yang tentu saja mengandung unsur logika, bukan hanya dipandu oleh emosi atau perasaan. Orang-orang yang berpijak pada logika semata-mata biasanya cenderung mengabaikan hati nurani, karena menurut mereka hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan semata. Dan yang lebih utama dalam hidup manusia adalah mengandalkan pikiran atau kecerdasan otak. Tetapi menurut Profesor K. Bertens bahwa hati nurani itu tidak benar hanya dipandu oleh emosi dan perasaan, tetapi juga mengandung unsur logikanya. Hati nurani memandu kita dalam setiap tindakan hidup. Sebagai contoh, ketika kamu berbohong dan menyangkal apa yang telah kamu lakukan, tetapi kemudian ada suara dari dalam dirimu yang mengingatkan bahwa kamu telah berbohong, dan suara itu terus mengikutimu. Seringkali manusia melakukan kesalahan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian berusaha melupakannya dan menganggap itu tidak pernah terjadi. Tetapi ada suara dari dalam dirinya yang akan selalu mengingatkan tentang kesalahan tersebut. Itulah hati nurani. Sekarang kita masuk yang kedua, peran hati nurani. Di sini Ibu siapkan sebuah gambar ini, sebuah contoh ketika kamu diperhadapkan pada satu kejadian yang mengharuskan kamu untuk memilih antara iya atau tidak. Lalu apa tindakan kamu? Apakah kamu harus berbohong atau menyatakan kebenaran? Atau ada pengalaman lain, misalnya ketika kamu menghadapi ujian, apakah kamu memilih dorongan hati kamu untuk mencontek atau
tidak. Atau bahkan ada tantangan terberat ya. Ketika kamu bangun pagi, apakah kamu memilih berdoa atau seperti gambar ini, kamu duduk seolah-olah berdoa padahal tidur lagi. Jadi mana yang kamu pilih? Ya atau tidak, berbohong atau menyatakan kebenaran, berbuat baik atau berbuat yang tidak baik. Nah, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari kamu dapat mendengar suara hati nuranimu, terutama ketika kamu diperhadapkan dengan pilihan yang harus kamu pilih dan yang harus kamu putuskan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah hati nurani bisa salah? Kita lihat apa kata Alkitab. Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menyajiskan orang. Artinya, segala sesuatu itu berasal dari hati kita. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang tertulis dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 ini, maka suara hati nurani kita bukan berasal dari Tuhan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kata hati nurani kita berasal dari Tuhan? Kita bisa minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Yang kedua, melatih dan mendidik hati nurani. Hati nurani itu berkaitan dengan kesadaran diri dan karena itu harus selalu dididik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Menurut Profesor Kabertens, terkadang seseorang meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan bisikan suara hatinya, padahal tindakannya itu salah. Misalnya para teroris yang melakukan kekerasan dan pembunuhan. Mereka meyakini apa yang dilakukannya itu sesuai dengan suara hati nuraninya. Jadi suara hati dapat saja salah jika tidak dilatih dan dididik. Contoh lain, para koruptor dan pembunuh, hati nurani mereka sudah tumpul karena mereka menutup diri terhadap kesadaran hati nuraninya. Akibatnya perbuatan yang salah itu dianggap hal biasa. Banyak orang bahkan bertindak berlawanan dengan suara hati nuraninya. Mereka memilih dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati nurani. Lama-lama suara hati nurani mereka menjadi tumpul. Karena itu, suara hati itu harus dilatih dan dididik. Bagaimana caranya melatih dan mendidik hati nurani? Yang pertama, dengan cara tekun berdoa. Dengan berdoa, itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan semakin tahu dan semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Kemudian yang kedua, dengan rajin membaca Alkitab. Dengan rajin membaca Alkitab, maka kita akan semakin tahu kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu kita bisa mencontoh orang-orang yang dapat kita jadikan sebagai teladan untuk kebaikan dan kebenaran hidup. Contohnya itu adalah tokoh-tokoh dalam Alkitab, mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kamu yang bisa kamu jadikan teladan. Jadi ketika kita melakukan semuanya, melatih dan memiliki kedisiplinan berdoa dan membaca Alkitab, maka sudah pasti hati kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hati nurani yang benar adalah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi dikuasai oleh suara hati kita sendiri sebagai manusia. Ya, yang kita tahu bahwa manusia itu cenderung melakukan hal-hal yang
dosa atau melakukan keinginan-keinginan daging yang memuaskan dirinya sendiri, ya, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi, mari kita mulai sekarang meminta kepada Roh Kudus untuk menguasai hati nurani kita. Dan apabila hati nurani kita telah dipimpin oleh Roh Kudus, maka inilah yang terjadi, yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulannya. Yang pertama, hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Yang kedua, kehidupan manusia berpengaruh kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati dan mempertimbangkan tiap kata dan perbuatannya. Dan yang keempat, hati nurani dipimpin oleh Roh Kudus sehingga setiap keputusan dan perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi biarkan Roh Kudus yang memimpin hati kita, maka kita akan mendengarkan suara Tuhan. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Yang pertama, kamu kerjakan dari buku paket halaman 91 nomor 1 sampai 3 lengkap dengan alasannya. Kemudian yang kedua, baca Samuel 20 dan jawab pertanyaan pada halaman 94. Dan yang ketiga, kerjakan kegiatan 4 halaman 95 sampai 96. Ini kuis. Temukan kata-kata yang berkaitan dengan hati nurani. Kamu arsir dan warnai agar terlihat menarik. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.